Ustaz. Alhamdulillah. Berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita belajar dengan lancar. Oke, saya buka dulu. Itu Fatihah. Alhamdulillah wa Al-Fatihah. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang karomah, maunah, irhas sama maunah. Baik. Karena itu kalian semua silahkan nanti menyaksikan di sini. Oke, kata yang akan kita pelajari adalah menganalisis pengertian contoh hikmah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat kejadian luar biasa. Oke. Tujuan setelah kalian mengamati video mukjizat atau PPT nanti, kalian dapat membedakan pengertian contoh, gitu ya. Kemudian mengamati teks kisah tentang dalam buku, kemudian kalian bisa menyimpulkan kisah tentang kejadiannya diamati betul. Kejadian apa ini? Tsunami. Kejadian tsunami. Semuanya utuh atau hancur? Oke. Kira-kira di antaranya sebelum ke sini kejadian tadi, kira-kira ada enggak salah satu yang bisa selamat dari video? Kalau lihat yang tampilan tadi tidak ada yang selamat. Kalaupun nanti ada yang selamat, berarti itu atas pertolongan Allah. Oke. Perhatikan pada gambar tersebut. Ini gambar apa? Lautan yang terbelah. Kira-kira kejadian apa ini? Nabi Musa. Pernah terjadi pada Nabi Musa. Kemudian selanjutnya itu ada gambar apa? Kapal. Iya. Kapal semuanya tenggelam, hanya yang di atas kapal saja yang selamat. Kira-kira ini sesuai dengan kejadiannya siapa? Nabi Nuh yang terjadi banjir, dan Nabi Nuh beserta kaumnya yang di dalam kapal saja yang selamat. Selanjutnya gambar apa? Bulan terbelah. Kira-kira kejadian Nabi siapa yang bisa membelah bulan? Nabi Muhammad. Oke. Selanjutnya coba diperhatikan. Apa? Silahkan diperhatikan sesuatu yang memang perlu untuk dicatat. Tentang pengertian mukjizat. Ada pengertian mukjizat secara bahasa, ada secara istilah. Mukjizat hanya terjadi pada Nabi dan Rasul. Dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah. Sebagai bukti kekuasaan Allah, sebagai bukti kenabian dan kerasulan, bertujuan untuk melemahkan atau mengalahkan kaum kafir.
Selanjutnya macam-macam mukjizat. Oke, next. Ada dua, kauniyah sama akliyah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Menerangkan artinya, wahai api menjadi dinginlah dan menjadi selamatlah bagi Nabi Ibrahim. Ini kira-kira mukjizatnya kepada siapa? Kepada 25. Masing-masing punya mukjizat. Berarti ada banyak mukjizat. Next. Coba Salwa, apa? Karo. Luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba yang soleh dan taat kepadanya. Taat kepadanya. Oke. Syarat-syarat karomah. Coba Mbak Ais. Karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. 2. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. 3. Terjadi pada seorang hamba yang salih, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Oke. Yang pertama, karomah yang terjadi pada Maryam memperoleh rezeki langsung dari Allah dalam hikmah. Oke. Kedua. Karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi, penghuni gua, hingga dalam gua selama 309 tahun. Next. Pada Zulkarnain, Alexander the Great, Ya. yaitu seorang raja yang saleh, diberi kekuasaan dan diberi jalan untuk mencapai segala sesuatu. Oke. Apa Irhas? Ikhlas adalah kejadian dengan hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Ikhlas terjadi sebelum seorang rasul Oke. Contoh Irhas. peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Terus? Yang kedua, peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi oleh dua malaikat. Oke. Kalau Nabi Isa apa? Kalau Irhasnya yang terjadi pada Nabi Isa? Irhas pada Nabi Isa apa? Sama yang tetap apa? Dapat Waktu kecil. Kalau Nabi Ismail? menendang tanah sehingga mengeluarkan air jernih. Oke. Lanjut. Kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin mengatasi suatu kesulitan, maunya terjadi pada orang biasa berkat pertolongan. Oke. Kisah Mauna yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya ini. Disebut Mauna karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Oke. Selanjutnya hikmah mukjizat. Ya, dibaca. Hikmah adanya mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Apa kira-kira? 1. Melemahnya mengalahkan alasan usaha tipu daya orang-orang yang menentang Rasulullah. Mukjizat karomah apa? Mempertebal iman kepada Allah SWT. selanjutnya. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oke. Yang terakhir, bagaimana? Apa? Kira-kira? Perilaku yang mencerminkan yakin terhadap mukjizat karomah, maunah dan irhas. 1. Tidak minta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai orang baik. 2. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih. Kemudian dari slide yang kita pelajari tadi, coba di antara kalian sudah banyak yang memahami atau enggak?
salah satunya nanti di antara teman bisa tanya ke temannya, kira-kira bisa paham apa enggak. Coba bisa mengulang kembali bahwa pengertian mukjizat adalah apa kira-kira Pak Salma? Kejadian kepada siapa mukjizat? Kepada siapa? Nabi dan Rasul. Betul, Nabi dan Rasul? Ya. Kemudian Mbak Aisyah, kalau karomah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada siapa? Hambanya yang soleh. Betul? Betul. Coba, kalau maunah diberikan kepada siapa? Manusia? Manusia biasa atau orang yang soleh? Orang yang soleh. Betul? Harus kepada manusia biasa yang ditolong oleh Allah. Coba kalau irhas, Mbak, irhas itu diberikan kepada siapa? Kepada calon Nabi dan Rasul. Oke. Kalian sekarang silahkan dibuka pada buku halaman 91. Bisa dibaca contoh-contoh kejadian di situ. Saya beri waktu 5 menit. Oke, silakan. Baca terlebih dahulu. Sudah. Sekarang dibuka pada halaman 94. Silakan, di situ ada kolom, kalian isi sesuai dengan apa yang diminta. Apa yang diminta di situ. Ya. Halaman 94 ada 5 kolom yang harus diisi tentang Oke. Silakan. Sampai tidak mengerjakan, ya. Waktunya tinggal 2 menit mengerjakannya. Mengisi kolom tentang bagaimana pengertian, bagaimana contoh, ya. Kemudian ciri-ciri. Oke. Sudah selesai waktunya. Nanti bisa dikumpulkan gitu nanti ya. Oke. Sekarang Ustaz minta kalian untuk benar-benar paham dari apa yang kalian kerjakan, kalian pahami, kalian pelajari pada hari ini. Ya, Ustaz minta ini di lembar LKPD kalian tulis tentang 3 ini. Jelaskan perbedaan pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Kemudian jelaskan contoh dari mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang ketiga, sebutkan 3 hikmah adanya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang sudah selesai. Nanti lembar kerja mulai dari mengisi kolom sama menjawab pertanyaan nanti bisa dikumpulkan di meja depan. Karena saat ini pembelajaran telah selesai. Sebelum ditutup, Ustadz mau ada refleksi terlebih dahulu sama penguatan. Ustadz minta pendapat kalian semua bagaimana pembelajaran pada hari ini. Silakan Mbak Salwa, gimana pembelajarannya? Mbak Aisyah? Pembelajaran hari ini bagaimana? Oke. Mbak Salama,
Bisa dipahami pembelajaran pada hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Mulai dari pengertian, contoh sama hikmah termasuk kisah, gitu ya. Kemudian dikuatkan kembali ya. Muatannya begini. Pembelajaran hari ini jangan sampai dilupakan. Nanti di rumah juga dipelajari kembali. Dibuka kembali soal-soal atau mengisi kolom yang belum bisa difahami atau yang tadinya sudah difahami, nanti dicek kembali kira-kira sudah benar atau belum, gitu ya. Nanti ketika belum difahami bisa diperjelas, ditanyakan kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan melakukan ulangan hari yang terakhir, gitu ya. Oke. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini, bisa diikuti dan bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa manfaat untuk kita semua, kehidupan di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah ala hadhihi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.